Sami-sami, Bre. Sami-sami, Kang Mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Allah. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Kang Mas, pakai bahasa Indonesia biar para sahabat-sahabat ini bisa memahami. Kang Kali ya. Silakan Kang. Yuk. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waduh, Sautin Walarpun itu loh. Itu ada pertanyaan, komentar. Iya, silakan. Apa itu? Kitab tasawuf lama ada sebut yang sebenar niat buhar apa itu? Allah tak berhuruf dan Allah tak bersuara. Memang ketika kita masih merasa kita yang masih berkuasa atas hidup dan badan ini, ya takkan pernah rela dan takkan pernah ridho bila Allah itu bersuara dan berhuruf. Katanya Allah maha berkalam. Kok dikatakan Allah tak bersuara? Memang bila manusianya yang jadi Tuhan, tidak rela, tidak ridho, Allah bisa apa-apa. Allah diam saja, manusianya saja yang berkuasa. Memang begitu kalau masih ada manusianya, ya kan Kak Mas? Akan tetapi bila kenyataan Allah itu sudah nyata bagi manusianya, ternyata yang bisa apa-apa, ternyata yang bisa berkuasa atas siapa-siapa, ya Allah itu sendiri. Ketika manusianya sudah kembali kepada Tuhannya. Jadi yang laisa kamitslihi syai'un itu sebenarnya manusianya, bukan Tuhannya. Hal ata 'alal insani hinum minad dahri lam yakun syai'an madhkura. Sudah disebutkan dulu bahwa manusia ketika belum bisa disebut, berarti yang belum bisa disebut ini kan bukan seperti apa-apa dan bukan seperti siapa-siapa. Karena belum bisa disebut, berarti siapa yang laisa kamitslihi syai'un yang sesungguhnya? Ya manusianya. Berhubung manusianya jadi Tuhan, tidak mau disebut laisa kamitslihi syai'un, ya kan? Laras, Bapak Guru, laras. Benar. Silakan Kang Mas yang lain, mana pesonanya ini? Cak Jo, silakan. Kang Alif. Ya tulisannya kecil itu enggak. Aku sesuai apa yang kau prasangkakan kepadaku. Aku sesuai apa yang kau prasangkakan kepadaku. Allah sesuai prasangka hamba-hambanya, ya kan? Karena prasangka yang ada di hamba-hambanya pun juga prasangkanya Allah sendiri. Apapun yang diprasangkakan Allah kepada manusia dan apapun prasangka manusia yang dialami oleh manusia, ya semuanya ya prasangka Allah itu sendiri. Kalau tidak ada hidup ya tidak ada prasangka. Ini ada pertanyaan apa ini? Pak kata apa begawan tadi kurang paham, Pak. Mohon penjelasannya. Apa maknanya? Silakan Kang Mas yang lain. Jadi memang tadi kajiannya tentang lapangkan dadamu untuk menerima apa? Menerima ayat-ayat Tuhanmu. Jadi jiwa kita, dada kita tak akan pernah lapang bila yang duduk sebagai raja, yang duduk sebagai presiden masih manusianya. Selamanya sempit pandangannya. Akan tetapi bila hanya Allah yang ada, maka luaslah pandangannya. Ibarat air dari samudra, setetes kembalikan kepada samudra, maka tambah luas air itu.
Liputi segala ikan yang ada di dalamnya. Silakan Kang Mas, ayo. Kok sepi-sepi wah ini? Makmum kita itu Bapak Guru, kita ngikuti imam mawon. Imam Gusti Allah. Ngikuti imam, ngikuti uripe ya. Nggih. Enjoy aja nantinya. Dari sahabat yang di bawah. Ini ada pertanyaan di bawah. Allah itu bersalahan dengan yang baru. Jika segala yang wujud adalah Allah, gimana Allah nak bersalah-salahan lagi? Karena yang baru juga adalah kenyataannya. Betul sekali. Silakan Kang Jarot. Waalaikumsalam. Kok kecil suaranya? Yang tidak bicara mohon di mute mic-nya ya. Masih kecil Kang Mas netesnya. Kecil Mas Ian. Silakan Kang Mas, apa yang mau diungkapkan, dipesan-pesankan pada saya dan sahabat-sahabat semua yang ada di sini. Masih kecil Kang Mas, kecil sekali. Pakai handset apa tidak itu? Ya mungkin headsetnya itu bermasalah, itu kecil suaranya. Tidak pakai handset mungkin lebih besar, kalau tidak pakai handset mungkin. Mbak Halim, kita ini kan manusia ya. Iya. Makhluk kan, ketetapannya dalam ketentuannya secara sunatullah kita itu benar-benar makhluk. Tapi tatkala kita ini berpikir tentang segala sesuatu dalam perjalanan kehidupan ini baik dan buruk, apakah benar kita itu menciptakan perjalanan kehidupan kita sendiri? Sudah. Memang bila masih ada manusianya yang masih jadi Tuhan atas hidup dan badan ini, pasti manusianya menyangka bahwa apapun yang diperbuat adalah ciptaannya, baik itu kebaikan atau keburukan, pasti jatuh kepada manusianya, karena manusianya yang ada. Tergantung orang yang memandang, ya kan? Bila yang memandang masih kemanusiaan, pasti yang dinilai kemanusiaannya. Akan tetapi bila yang memandang sudah ada di dalam la haula wala quwata illa billah, maka tak sebiji darah pun bisa bergerak tanpa izin Allah. Memang tergantung manusianya, Mas. Manusianya sudah lebur apa belum. Itu. Jadi kami kan Mas. Gimana cara melakukan diri? Ya ingat cara kita bahwa sebenarnya kita dari Adam, diri kita berawal dari yang tidak ada. Ya disitulah tempat pulangnya. Tidak pulang kemana-mana, ya kembali ke asal diri yang tidak ada. Karena apa? Karena yang ada Sang Pencipta itu sendiri. Betul, simpel nih. Yuk dilanjut. Kang Jarot yang lain. Biar tidak sepi. Berdua. Oh, ini ada pertanyaan dari Halim, gimana ya? Cara tidak langsung ya, perjalanan kehidupan ini mempelajari tentang pengetahuan, keilmuan apapun. Seperti kita itu minum alkohol. Dalam artian tuh gini, kita gak minum alkohol dengan kadar yang tinggi. Tapi saat kita mempelajari keilmuan itu, kita akan mabuk, Bang Halim. Syukur-syukur kalau kita ada seorang salik mursidnya, itu kita nggak akan mabuk.
Tapi tatkala itu mursyidnya itu nggak ada, kita akan mabuk. Jadi bukan alkohol saja yang memabukkan. Diri Betul, manusia kita pun ini yang sangat betul, memabukkan. Bila kita betul. masih ada yang mabuk terus, sholatnya mabuk, ibadahnya mabuk, ya kan kawan? Oke, Laras. Jadi mursyid yang sebenarnya mursyid itu ketika kita sudah kembalikan bahwa sebenarnya diri kita ini tidak ada, yang ada hanya Allah, itulah mursyid sejati itu. Laras. Bila kita sudah kembalikan kemuliaannya, maka tidak mabuk lagi. Kenapa? Karena sudah nyata. Kalau nyata, tidak enjoy saja, bang, semuanya hanya pagelarannya Gusti, ya kan, Mas? Kita lihat diri kita melihat manusia tidak marah kita.